Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reza Siregar. Pemirsa, Hizbullah menghancurkan stasiun komunikasi satelit milik Divisi Komunikasi dan Pertahanan Cyber Israel. Kamera mobil merekam detik-detik drone Hizbullah menghantam stasiun komunikasi satelit milik Israel di Bet Shemesh. Operasi tersebut dilaporkan menggunakan drone bunuh diri jenis Shahid yang menghantam fasilitas vital hingga alami kerusakan berat. Hizbullah mengklaim mereka lah yang bertanggung jawab atas serangan ini. Dalam keterangannya, Hizbullah menyebut fasilitas strategis ini berada sekitar 160 km dari perbatasan Lebanon. Fasilitas ini berfungsi menerima data dari satelit militer dan satelit pengintai Israel. Serangan ini merupakan respon atas agresi Israel di kota dan desa di Lebanon dan Beirut. Serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar Israel. Suasana tegang terjadi di Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini pun menimbulkan kebingungan dan kekacauan di terminal Bandara Ben Gurion, Tel Aviv.
Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Saling balas serangan Amerika, Israel, dan Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4, sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hypersonic buatan Iran seperti Fatah 2 dan Heibar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa peledak seberat 1 ton. Sirine dan ledakan terdengar di Tel Aviv ketika Tehran melanjutkan serangan balasan di tengah operasi Amerika Serikat Israel yang sedang berlangsung. Sirine serangan udara Israel berbunyi di seluruh distrik pusat kota saat peluncuran rudal terdeteksi. Petugas tanggap darurat telah mendesak warga untuk mengikuti perintah berlindung di tempat selama peringatan tersebut. Menurut laporan, 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran. Kali ini Amerika Serikat menyasar Angkatan Laut Iran. Dalam operasi Epic Fury, Amerika Serikat menargetkan Angkatan Laut Iran di lokasi yang dirahasiakan. Amerika Serikat tak hanya menyerang kapal-kapal yang sedang berlayar, tetapi juga kapal yang sedang berlabuh. Amerika Serikat beralasan serangan dilakukan karena Angkatan Laut Iran telah mengancam kebebasan navigasi di perairan global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menghancurkan lebih dari 50 kapal Angkatan Laut Iran. Trump menyebut Angkatan Laut Iran tidak efektif selama pertempuran. Empat puluh warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel yang menghantam kawasan permukiman Tehran, Iran. Serangan dilaporkan menghantam gedung-gedung apartemen yang dihuni warga sipil di Resalat Square pada hari Selasa. Tim penyelamat dan relawan Bulan Sabit Merah Iran langsung dikerahkan mengevakuasi para korban dari puing-puing bangunan yang runtuh. 40 warga sipil dilaporkan tewas, sementara petugas masih terus mengevakuasi korban selamat yang diduga tertimbun reruntuhan. Akibat serangan Amerika Serikat Israel di Tehran, mayat bayi ditemukan di dalam reruntuhan bangunan. Mayat seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dievakuasi dari reruntuhan setelah pemboman di Tehran. Bayi tersebut terlihat terbujur kaku saat diangkat oleh petugas. Bayi malang tersebut hanya terbaring pasrah pada saat rudal Amerika Serikat dan Israel menghantam bangunan hingga luluh lantak. Data pemerintah Iran menunjukkan
bahwa 193 anak telah tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Dari serangkaian serangan Amerika Serikat dan Israel, total 1.332 orang telah tewas hingga Jumat lalu. Meskipun di tengah pertahanan udara Iran yang terus melepaskan tembakan, seorang reporter tetap menjalankan tugasnya. Seorang reporter Iran tetap melakukan tugasnya, menyampaikan laporan saat pertahanan udara Iran terdengar melepaskan tembakan. Reporter bernama Yusef Salami ini tetap berdiri di tengah lautan masyarakat yang membawa bendera Iran. Dirinya menggambarkan suasana di tempat dirinya bertugas bahwa masyarakat Iran tetap tegak berdiri dan tidak takut. Dalam laporan yang disiarkan langsung tersebut, Yusef juga menyatakan kesetiaan masyarakat Iran kepada mendiang Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski begitu, pemimpin Eurogroup memperingatkan dunia tetap harus bersiap menghadapi periode ketidakstabilan ekonomi dampak konflik tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Namun Trump tidak memastikan perang akan segera berakhir dalam waktu dekat. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Meski begitu, para pemimpin Eurogroup memperingatkan dunia tetap harus bersiap menghadapi periode ketidakstabilan ekonomi dampak dari konflik tersebut. Melonjaknya harga minyak dan potensi gangguan pengiriman yang mempengaruhi pasokan energi dan inflasi dapat mengancam prospek ekonomi global. Dalam konferensi pers di Brussels, Komisaris Eurogroup Valdis Dombrovskis mengatakan besarnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian akan bergantung pada durasi, cakupan, dan intensitasnya. Consequences will be to large extent dependent on duration and width of the conflict. So if we manage to have a quick de-escalation of conflict, also the economic implications and implications on the energy markets may be limited. However, should the situation drag on, both in disruptions in Hormuz Strait and in the targeting energy infrastructure in the Gulf region, that of course can have more far-reaching and longer-term implications. Perang Amerika Israel dengan Iran telah menyebabkan harga energi dunia melonjak dengan harga minyak mentah melebihi $100 per barel. Memasuki hari ke-11, perang Iran di Timur Tengah masih berlangsung hingga kini. Juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan jika perang berlanjut bisa mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Melalui juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, Iran mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Sebelum pecahnya perang pada 28 Februari, harga minyak berada di kisaran $70 Amerika Serikat per barel.
Namun harga telah melonjak tajam sejak perang dimulai dengan harga 1 barel mencapai $120 Amerika Serikat dalam perdagangan Senin pagi. Ibrahim mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat-pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Pernyataan ini merujuk pada serangan Israel terhadap fasilitas minyak di Teheran pada Sabtu malam. Pihaknya menambahkan pasukan Iran sejauh ini masih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan serupa. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sebelumnya, akibat ledakan di kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran, membuat jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar, hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Usai depot minyak diledakkan Israel, awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya.